Alhamdulillah alladzi iftataha ashhural hajj min syahri syawal والذي أكرمنا وفضلنا بدخولنا هذا الشهر شهر ذو القعدة المباركة لإكثار التقرب في حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid Al-Hikmah, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini di hari Sayyidul Ayyam, dengan segala ketaatan dan kesalehan kita, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya. Kembali siang hari ini di hari yang sangat mulia, kita sedang berada di salah satu rumah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu sejak tadi kita sudah berniat i'tikaf kita di masjid ini. Kita menghadapkan hati dan diri kita kepada Allah, melaksanakan ibadah kewajiban kita kaum muslimin, salatul Jum'ah. Tentu harapan kita semoga amal saleh ibadah kita khususnya Jumat siang hari ini sungguh menjadi amal saleh ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jum'ah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat khutbah Jumat siang hari ini, mari kembali kita saling wasiat, saling tausiah, saling mengingatkan, saling berpesan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam ketaatan dan kesalehan kita kepada Allah. Saya yakin semua yang hadir di masjid ini kaum muslimin seluruhnya hamba-hamba saleh, hamba-hamba beriman dan bertakwa kepada Allah. Ibadahnya banyak, ketaatannya bagus, kesalehannya banyak. Namun sekali lagi sering saya menyampaikan itu hanya sampai hari ini taunya kita saudara. Besok, lusa dan seterusnya kita tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu seperti apa ketaatan kita, iman takwa kita. Sementara syaitan la'anahullah akan terus berusaha berjuang memalingkan kita dari jalan Allah,
menjauhkan kita daripada jalan Allah. Bahkan sumpahnya syaitan itu mengatakan dalam Al-Quran, diceritakan Allah pada Nabi SAW dan kepada kita seluruhnya, dia mengatakan la aq'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh pasti akan aku duduki jalan-jalan yang lurus itu. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, datang ke masjid ini jalan yang lurus, tapi jangan lupa syaitan akan menduduki jalan lurus, jalan yang benar itu. Pergi haji itu siratal mustaqim, salat itu siratal mustaqim, puasa itu siratal mustaqim, sedekah itu siratal mustaqim, semua perintah-perintah Allah, semua kebaikan-kebaikan itu siratal mustaqim. Lalu syaitan mengatakan la aq'udanna lahum, aku akan duduki. Maka saudara-saudara sekalian, tidak jarang mungkin di antara kita orang-orang beriman kepada Allah, masalah kecil saja menjadi besar yang menjadi penghalang daripada ibadah itu harus kita lakukan, menjadi rintangan dan penghalangnya, sehingga sebenarnya mampu ternyata dia tidak mau. Maka ini saudara-saudara sekalian yang harus kita saling berpesan setiap saat kepada kita semua saudara. La aq'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh pasti akan aku duduki jalan-jalan yang lurus yang benar itu. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita ini sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Ini awal daripada Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Kita maklum seluruhnya. Wah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari kita terus bersyukur kepada Allah berada di bulan Dzulqa'dah. Ini adalah bulan mulia, bulan hurum yang pahala-pahala ibadah kita dilipat gandakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, di situ dikatakan dalam ayatnya, dalam ayat Al-Qur'an, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jangankan kezaliman besar, kecil pun akan menjadi besar dosanya ketika dilakukan di hari-hari hurum atau bulan-bulan hurum itu. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, akan pasti setiap saat hamba-hamba berilmu seperti kita mencari dan mencari, menuntut dan menuntut, ingin meningkatkan saleh kita, ingin meningkatkan ibadah-ibadah kita. Rasanya tidak ada di antara kita yang ingin mengurangi ibadah, rasanya saudara-saudara sekalian. Namun itulah tantangan yang sangat berat kepada kita semua dalam hidup ini. Setiap saat dengan bentuknya yang bermacam-macam yang akan kita jumpai. Kalau kita lengah dan lemah saudara-saudara sekalian, maka tidak mustahil kita menjadi korban dari penipuan-penipuan itu. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah, selain daripada itu saudara, juga tentunya berkait dengan ibadah-ibadah kita semua yang saya bahas sebelumnya tadi. Dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, ketaatan kita itu yang paling dituntut adalah hati kita, jiwa kita. Pada saat kita beribadah, selesai kita beribadah, hati dan jiwa kita itu seperti apa? Ini sebenarnya yang paling dituntut saudara. Kalau ibadah salat itu harus khusyuk, maka khusyuk itu pekerjaan hati dan pikiran kita, jiwa kita, supaya salat kita menjadi baik, menjadi diterima oleh Allah. Saudara kita saat ini sudah banyak berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, ingin melaksanakan kewajibannya ibadah haji. Tidak akan pernah mabrur, makbul, kecuali dijalankan ibadahnya dengan hati yang baik dan benar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala rafatha wala jidala wala fusuqa wala jidala fil hajj, itu tidak akan pernah terlaksana, tidak akan pernah bisa dijaga kalau hatinya rusak. Maka intinya saudara-saudara sekalian, mari kita terus berjuang, berusaha dengan pengajian yang kita hadiri, dengan kajian yang kita datangi, dengan bacaan yang kita baca, dengan zikir-zikir. Saudara sekalian, tugas kita hanya membenarkan hati kita, memperbaiki terus hati kita. Sedangkan hati yuqallib, muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikan hati itu. Pagi benar, sore salah, pagi baik, sore sudah buruk, dan seterusnya saudara. Karena adanya syaitan la'anahullah tadi.
yang berada pada diri kita. Saudara sekalian rahimakumullah, sampai kepada nanti sebentar lagi yang tadi sudah diumumkan dengan pelaksanaan ibadah kurban di bulan Idul Adha nanti. Itu sudah sekalian, berapa kali kita mendengar kajiannya dan kita mengkajinya, saudara. Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali dengan jelas dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, laisal maqsudu bi iktsaril lahm atau luhum. Maksud daripada ibadah kurban itu bukan banyak-banyakan daging daripada hewan kurban itu. Soal berkorban dengan sapi yang bagus, yang dagingnya banyak, kambing yang bagus, yang dagingnya banyak, silakan, itu bagus. Tapi maksud sebenarnya bukan itu. Wa innamal maqsudu tazkiyatun nafs. Beliau mengatakan, ya, tujuan maksud yang sebenarnya adalah kebersihan jiwa kita, sucinya hati dan pikiran kita. Dan ini ternyata bukan hanya kurban, tapi secara khusus kurban ini dikatakan demikian. Fatayyibu minal bukhli fatayyibu nafsan minal bukhl, maka bersihkan hati kita itu dari bakhil. Kenapa di dalam melaksanakan kurban itu yang termahal, yang bagus, yang paling dihargai, saudara-saudara sekalian rahimakumullah? Karena sebenarnya ingin membersihkan dari sifat bakhil. Bakhil ini sebenarnya yang menyiksa dalam kehidupan. Coba, bakhil ilmu, bakhil akhlak, bakhil kebaikan, bakhil harta, bakhil rezeki. Sedangkan ini semua adalah sebab daripada tentram tenangnya, aman selamatnya kehidupan kita. Kalau di kampung ini jangan banyak-banyak, saudara-saudara sekalian. Dari sekian ribu orang, ada 100 orang saja yang dermawan dengan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala, sudah tentram kampung itu. Tapi kalau sebaliknya orang ini bakhil, saudara-saudara sekalian, biasanya kalau sudah bakhil itu dicampuri atau bercampur sifat bakhil itu dengan rakus, tamak. Bagaimana sudah tamak, bakhil, saudara-saudara sekalian? Milik orang ingin dimiliki, milik sendiri tidak pernah bisa dikeluarkan, diinfakkan. Kan saudara-saudara sekalian, hati yang benar, hati yang baik itulah yang bisa dia dengan segera. Maka saudara sekalian, betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat, yang pada saat itu sahabat-sahabat itu tertipu dengan jawabannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, saudara. Sering hadis ini kita jumpai kajiannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, ayyukum maluhu ahabbu ilaikum min mali ghairih, atau dalam riwayat yang lain min mali warithih. Siapa di antara kalian yang lebih menyukai hartanya sendiri dibanding harta orang lain? Spontan pada saat itu sahabat saling pandang satu sama lainnya seraya menjawab, ma minna min ahadin ya Rasulullah illa ahabba ila malihi ahabba min mali ghairih, ay kama qala. Tidak ada satupun di antara kami ya Rasulullah yang sudah pasti mencintai hartanya sendiri dibanding harta orang lain. Tapi ternyata tidak disangka jawaban Nabi mengingatkan para sahabat, i'lamu ma taqulun, awas, apa yang kalian katakan itu. Ternyata salah itu jawaban sahabat, saudara-saudara sekalian. Sampai ketika Nabi mengatakan demikian, sahabat masih mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, ma minna illa dzalik. Wahai Rasulullah, demi Allah, rasanya tidak ada jawaban lagi pada kami kecuali jawaban itu. Saudara-saudara sekalian, rasanya sama dengan kita, saudara. Kalau ditanya lebih menyukai hartanya sendiri apa harta orang lain? Masa iya menyukai harta orang lain? Sudah pasti menyukai hartanya sendiri. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'lam, ketahuilah anna amwalakum ma qaddama wa amwala warithikum ma akhara, ay kama qala. Ketahuilah bahwasanya harta kalian yang sudah kalian infakkan, harta kalian yang sebenarnya yang sudah habis, harta kalian yang sebenarnya yang sudah dikeluarkan, apakah untuk rumah tangganya, keluarganya yang memang wajib, zakatnya, sedekahnya, infaknya, sedekah jariyahnya, masjid, pesantren, majelis ta'lim, anak yatim dan seterusnya, kurban dan seterusnya.
Itu sebenarnya amwalukum, itu harta kalian. Wa amwalu warithikum ma akhara, sedangkan harta ahli waris kalian yang saat ini masih dimiliki. Maka saudara-saudara sekalian, pasti saudara sekalian, kalau kita tanya saudara sekalian, wallahu alam, lebih senang, lebih suka menambah, memperbanyak harta yang sudah ada atau mengurangi harta yang masih ada dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat? Mari saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau ternyata kita masih lebih senang menambah dan menambah terus daripada infaknya, apalagi wajibnya, saudara-saudara sekalian, jangan-jangan kita masih termasuk bagian daripada orang yang tertipu. Ternyata yang kita bela adalah sesuatu yang tidak abadi, yang abadi tidak kita bela. Hadirin rahimakumullah, di sini saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka saudara, ya soal kita menambah terus rezeki kita, bekerja, silakan kita memperbanyak harta, memperkaya diri dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang harus bela, apa yang harus kita bela dengan harta kita? Karena kalau kita meninggal saat ini, kalau meninggal hari ini, harta kita yang sekian besarnya itu pasti turun kepada ahli waris atau yang lain. Wallahu alam digunakan apa saudara-saudara sekalian. Sementara kita dari alam barzakh pasti dengan jelas tahu harta kita diapakan oleh ahli waris kita. Semoga ahli waris kita soleh solehah seluruhnya, tidak akan pernah mengecewakan kita dengan harta warisan itu, kan saudara-saudara sekalian. Tapi kalau tidak saudara sekalian, subhanallah, naudzubillah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, kenapa ahli kubur itu menangis? Karena tangisan keluarganya, karena keluarga tersebut ahli warisnya semacam itu, saudara sekalian, naudzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari dengan ilmu kita amalkan, dengan kesolehan kita tingkatkan, dengan taat kita, mari kita dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya taat kepada Allah. Bersihkan terus hati kita, benarkan terus hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal imani bik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah, kuatkan hati kami terhadap iman yang sesungguhnya kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Demikian saudara sekalian rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah, kekuatan lahir batin untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah, khususnya kita niatkan di bulan Dzulhijjah nanti dengan segala bentuk ibadah-ibadah, wajib juga sunnah, apalagi wajibnya taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja والذي أنذر الناس بأسا شديدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بشر المؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات أن لهم من الله أجرا حسنا وأن لهم من الله فضلا كبيرا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين
وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.